Deddy Mulyadi, kalau Anda serius mau perang, jangan gunakan masyarakat. Ayo kita janjian saja. Hari apa, tanggal berapa, jam berapa, tempatnya di mana. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Dan umat Islam siap hadir. Umat Islam, berarti semua umat Islam diajak sama Habib Rizik Syihab perang sama Deddy Mulyadi. Katanya Habib Rizik Syihab ngajak Kang Deddy Mulyadi untuk perang tanpa membawa masyarakat. Terus kenapa Habib Rizik Syihab malah membawa seluruh umat Islam? Umat Islam yang mana yang mau dibawa? Beberapa hari ini, pasca Lebaran, Habib Rizik Syihab memberikan pengumuman secara publik bahwa menentang perang orang-orang yang dia anggap sebagai kiai monyet. Saya sampaikan kepada monyet-monyet itu, ayo, kapan kalian mau culik saya, bunuh saya, serang saya, tinggal sebut aja. Kapan kita mau perang? Sebutkan harinya, sebutkan tempatnya, sebutkan tanggalnya. Bawa kau punya pasukan monyet semua. Terkhusus kiai yang kata dia itu menghina, memberikan penghinaan terhadap habaib, yaitu Habib siapa begitu, yang mereka anggap sebagai seorang pahlawan. Saya tidak ingin menafikan apakah beliau memang pahlawan atau bukan. Namun dari segi ini saya hanya ingin memberikan pandangan bahwa hal tersebut ya perlu diverifikasi. Kalau memang Habib tersebut seorang pahlawan, jasanya apa, perbuatannya, terus apapun yang berkaitan dengan dirinya, apakah memang bisa divalidasi sebagai seorang pahlawan? Karena menurut informasi yang beredar, kata Fuad Pleret beserta golongannya bahwa Habib tersebut seorang pengkhianat katanya. Makanya Fuad Pleret di situ tidak takut untuk memberikan pernyataan bahwa Habib tersebut adalah monyet. Saya juga tidak mau membenarkan perkataan Pleret, apalagi berpihak kepada beliau. No, sama sekali tidak, teman-teman. Saya hanya ingin memberikan pernyataan bahwa hinaan akan dibalas hinaan juga. Sebagaimana awal-awal yang ketika saya bahas selalu di video saya, bahwa yang pertama kali memulai hina-hinaan seperti ini adalah golongan habaib. Ada oknum-oknum habaib yang menyatakan seperti itu. Dan melebar. Semua permasalahan ini melebar sampai Kang Deddy Mulyadi, yang dimana beliau juga angkat bicara mengenai hal ini, sangat tegas di video ini. Anak-anak kita hari ini tidak tahu dia leluhurnya siapa, berasal dari mana, DNA-nya dari mana, genetikanya dari mana. Ini adalah sebuah upaya sistematis untuk apa? Untuk menghilangkan ikatan emosional, terutama orang Sunda dengan leluhurnya. Kemudian orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Dan tak terasa domba kita kirim, uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar. Kita keluarkan uang demi mereka, dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa, padahal mereka makan setiap hari dari kita. Cerita-cerita dalam setiap hari yang kita dengarkan adalah cerita hebatnya leluhurnya orang lain, solehnya leluhurnya orang lain. Dan saya katakan, leluhur kita lebih soleh dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih baik dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih beradab dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih dekat dengan Hyang Tunggal, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding leluhur mereka. Dan setelah saya selidiki, ternyata video itu sudah sekitar 10 bulan yang lalu, hampir 1 tahun yang lalu. Namun ada juga jawaban dari Habib Rizik Syihab. Dan tanggapan dari Habib Rizik Syihab seperti biasa, teman-teman, yaitu selalu menentang kekerasan, menentang perang, lagi-lagi menentang perang. Coba kita simak videonya seperti apa. Deddy Mulyadi, kalau anda serius mau perang, jangan gunakan masyarakat. Ayo kita janjian saja. Hari apa, tanggal berapa, jam berapa, tempatnya di mana. Anda yang tetepin, kita akan datang. Takbir. Perhatikan baik-baik kalimatnya, teman-teman. Langsung nantang perang. Saya tidak tahu apakah ada ucapan dari Kang Deddy Mulyadi yang menentang para habaib untuk perang secara fisik. Saya tidak menemukan satupun video dari Kang Deddy Mulyadi memberikan narasi akan berperang secara fisik dengan mereka. Tapi entah kenapa para habaib ini ketika ada segala sesuatu
Ya begini, perang selalu ingin menumpahkan darah, padahal sesama muslim. Kalau ada permasalahan ya kita selesaikan secara kepala dingin, tetap muka begitu. Kalau perang-perang ini kan sontoloyo jatuhnya. Kalau kita berbicara masalah perang, kemarin saya sudah singgung, apakah tidak belajar kepada perangnya Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah, dengan Aisyah dan beberapa perang saudara lainnya. Apalagi kita sekarang ini dihebohkan dengan nasab kalian, yang dimana nasab kalian dipertanyakan. Banyak tuntutan yang dimana awal-awal Al-Habib Rizik Syihab menyatakan ada rambut Nabi. Unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya kawan? Ada rambut Nabi, ada darah Nabi. Alhamdulillah, Habib dan saya dan Umi dan adik dan istri telah meminum darah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebentar tadi. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Ada keringat Nabi. Tiga benda biologis peninggalan Nabi ini yang kalian klaim sahih tersambung kepada Nabi, harusnya dengan benda biologis itu bisa untuk menjadi validasi tentang nasab kalian. Harusnya demikian. Tapi ketika ada orang yang menggaungkan tentang tes DNA, kenapa kalian malah diam? Kemana pernyataan Habib Rizik Syihab yang pada waktu itu siapapun yang mengaku-ngaku habaib wajib tes DNA? Hikmah adanya peninggalan Nabi Muhammad SAW berupa rambut, yaitu untuk memvalidasi nasab kalian. Lalu ada sekonyong-konyong pernyataan dari Bahar Smith, saya akan menjadi orang pertama yang akan tes DNA. Tes DNA, lu bilang kalau mau tes DNA dua syarat. Satu, bisakah ente orang yang ngajak tes DNA ini menggali kuburnya Rasulullah, ambil darah beliau, nanti cocokkan sama kita orang, sama-sama kita ke laboratorium, rumah sakit, biayanya yang bayar. Dengan satu syarat, yaitu gali makam Nabi Muhammad SAW. Kenapa harus menggali makam Nabi Muhammad SAW? Wong kalian sendiri meyakini ada peninggalan rambut, peninggalan darah, peninggalan keringat, sampai-sampai golongan habaib ada yang minum darah itu. Minum, bayangkan darah minum, jadi Dracula itu. Minum-minum sontoloyo. Ketika digaungkan tes DNA, mau bongkar, aduh, kemana akal pikiran kalian? Ikuti itu Habib Rizik Syihab. Bahwa apa? Siapapun yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW dites secara ilmiah, tes DNA dengan rambut Nabi. Itu pun kalau kalian yang nangis-nangis, Buya Yahya nangis mencium-cium artefak Nabi, Opik dari Sulaiman. Mereka-mereka ini nangis-nangis cium-cium rambut, sontoloyo lah kalau menurut saya. Maka itu, kalau kalian merasa memang rambut itu, darah yang kalian simpan itu, yang kalian celup-celupkan ke botol-botol aqua, gak habis-habis, bahkan dijual sebotol aqua, celupan rambut Nabi kata kalian. Kalian jual-jual itu, gak tahu siapa yang jual-jual, pokoknya ada oknum yang jual-jual celupan rambut Nabi, sontoloyo. Segitu niatnya kalian membodohi umat, mencari uang dengan cara seperti itu. Mau kemana kalian? Makanya jangan takut. Masa ketika dipertanyakan, diajak tes DNA nantang seperti ini? Ini mau sampai kapan kalian mau perang-perangan seperti ini? Kalau memang ada masalah dengan Kang Deddy Mulyadi, Habib Rizik Syihab, coba face to face ketemu. Bukan janjian ketemu di salah satu tempat, perang. Ini namanya bukan seorang kesatria. Mental apa namanya itu kalau seperti itu? Dikit-dikit tentang perang, dikit-dikit berantem, dikit-dikit ribut. Mental apa namanya itu? Akan sering nanti menumpahkan darah kalau seperti itu. Dikit-dikit perang. Sontoloyo lah. Lanjut dulu bentar. Umat Islam siap hadir. Umat Islam. Berarti semua umat Islam diajak sama Habib Rizik Syihab perang sama Deddy Mulyadi. Katanya Habib Rizik Syihab ngajak Kang Deddy Mulyadi untuk perang tanpa membawa masyarakat. Terus kenapa Habib Rizik Syihab malah membawa seluruh umat Islam? Umat Islam yang mana yang mau dibawa? Hah? Ada berapa juta umat di Indonesia ini umat Islam? Kalau Kang Deddy Mulyadi juga bawa masyarakat bagaimana? Lanjut dulu. Dua yang satu lawan satu. Siap tangan kosong. Siap pakai golok. Siap pakai parang. Siap pakai basoka. Siap pakai AK. Silakan Deddy Mulyadi. Ya, kita nggak bakal mundur. Sudah, kami sudah pengalaman perang di Ambon, di Poso, dan di berbagai negeri. Kita bertahu beraninya Deddy perang sampai di mana. Oh, memang orang perang ya teman-teman. Tuh, udahlah. Memang orang perang lah. Jadi dia sudah mengagungkan dirinya sebagai seorang perang, ya, orang lapangan. Sebagaimana Bahar Smith kemarin kata Kang TIJ bahwa Bahar Smith dan segerombolannya itu orang lapangan, orang perang.
Jadi dikit-dikit ya perang, dikit-dikit kekerasan. Jadi mainnya kekerasan teman-teman. Jadi kalau ada orang tentang mereka, tantangannya perang langsung. Sebagaimana kemarin Bahar Smith ketika Harry Plus tantang untuk memaparkan data dan fakta mengenai dalil yang dia ungkapkan di ceramah-ceramahnya. Membaca surah Yasin dengan jumlah sekian di malam tertentu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hadiah berupa istana. Dan ada 9 pintu, dan di setiap pintu ada kasur, ada bantal, dan di setiap bantal ada ribuan bidadari. Saya menuntut Bahar Smith, saya tantang Bahar Smith untuk mendatangkan dalil ini bersumber dari mana, apakah hadis, apakah pendapat ulama, ataukah hanya pendapat pribadi, atau dia dapat dari mimpi, atau bagaimana. Saya hanya tantang untuk mengajari saya dari mana datangnya dalil itu. Sudah lebih 1 tahun, tidak berani menjawab tantangan saya. Yang ada apa? Beberapa kali dia bikin video, jawaban tantangannya adalah berantem. Dan sok-sok bijak, acting sok-sok bijak. Enggak, berantem itu tidak baik. Sontoloyo, Anda itu ketika ditantang Kori, datang Anda sekonyong-konyong ke Kresek, pengen ribut Sontoloyo. Ketika Harry Plus nantang, kemana Anda? Kok sok-sok bijak? Berantem nggak baik. Endulmu itu. Mau sampai kapan seperti itu? Ya? Mau sampai kapan? Membodoh-bodohi umat. Saya anggap Anda itu pembodoh umat. Apalagi berbicara tentang mimpi. Ada seorang syarifah yang hendak mau dinikahi seorang ahwal. Ahwal apa? Yang julukan-julukan kalian kepada pribumi itu. Kata Anda apa? Bermimpi bertemu Fatimah. Lalu tangan Fatimah diiris. Dan berceceran darah itu. Dan apa yang terjadi? Darah Fatimah, teman-teman, berzikir kepada Allah. Lalu apa kata Fatimah kepada syarifah yang dimimpi itu? Apakah kamu mau darah yang berzikir itu dinodai oleh orang yang bukan Habib? Dinodai atau bagaimana bahasanya saya sudah lupa. Intinya tidak ridho kalau darah itu itu. Ya Allah, silahkan kalian pikir. Dikit-dikit perang, dikit-dikit Sontoloyo, dikit-dikit aduh. Ya menurut kalian bagaimana? Apa pendapat kalian? Silahkan komen di bawah. Saya muak sebenarnya dengan tingkah-tingkah mereka ini ya. Ada selalu saja. Aduh ya Allah. Memang tidak semua Habib seperti ini, tapi yang seperti ini ada di Habib.